Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Saldi dengan NIM 1020001 20140. Jadi, teman-teman sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi di hadapan teman-teman semua, ya walaupun lewat daring. Kami akan mempresentasikan topik yang sangat penting dan relevan dengan situasi global saat ini, yakni terorisme dalam hukum humanitar internasional. Kami yakin teman-teman semua sudah mengetahui bahwa terorisme adalah fenomena yang sangat kompleks dan multidimensi. Karena kenapa? Karena hal itu melibatkan berbagai faktor seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Terorisme juga memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam, tidak hanya bagi negara-negara yang menjadi sasaran, tetapi juga bagi komunitas internasional secara keseluruhan. Salah satu dampak terorisme yang paling mengkhawatirkan adalah pelanggaran terhadap hukum humanitar internasional, yaitu hukum yang mengatur perilaku dalam konflik bersenjata dan melindungi orang-orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam konflik. Terorisme seringkali menargetkan warga sipil yang tidak bersalah, menggunakan senjata yang tidak membedakan, dan menyebarkan rasa takut dan teror di antara masyarakat. Hal inilah yang jelas bertentangan dengan prinsip dasar hukum humanitar internasional, seperti prinsip kemanusiaan, prinsip perbedaan, prinsip proporsionalitas, dan prinsip larangan menggunakan kekerasan yang tidak perlu. Dalam presentasi kami ini, kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai apa itu atau definisi dari terorisme dalam hukum internasional, kemudian hukum humanitar internasional ketika terjadi ketidaksepakatan tentang definisi terorisme tersebut, dan kemudian bagaimana penerapan prinsip hukum humanitar dalam memerangi terorisme. Definisi terorisme dalam hukum internasional. Sejak awal 1970-an, beragam bentuk terorisme telah menjadi perhatian banyak lembaga regional maupun internasional. Namun, penanganan dan definisi yang lebih serius mengenai terorisme ini berhasil dilakukan terutama setelah berakhirnya Perang Dingin. Dalam perkembangan penyelesaian masalah, baik di lapangan maupun dalam forum internasional, telah terjadi perubahan signifikan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, pendekatan ini berbeda dengan yang sebelumnya diterapkan. Namun, meskipun pendekatan ini dianggap sebagai upaya tegas untuk mengatasi masalah terorisme, sebenarnya tidak secara eksplisit ditujukan untuk menangani terorisme. Prinsip-prinsip Badan Hukum PBB menunjukkan bahwa tujuan yang berbeda dari terorisme sedang dikejar oleh badan tersebut. Kesepakatan yang berkembang mengenai elemen definisi tertentu. Definisi terorisme internasional pertama kali dicoba diakomodasi dalam Konvensi tentang Pembiayaan Terorisme yang ditandatangani di New York pada tanggal 9 Desember 1999. Konvensi ini pada dasarnya memiliki dua elemen kunci. Elemen pertama terdapat dalam pasal 2 paragraf 1A yang menetapkan bahwa definisi terorisme merujuk pada tindakan yang dilarang dalam konvensi-konvensi yang dibuat antara tahun 1960-an hingga 1980-an. Dengan kata lain, definisi terorisme dalam Konvensi Pembiayaan Terorisme ini didasarkan pada tindakan terorisme yang sudah dijelaskan dalam konvensi-konvensi spesifik tersebut. Kemudian elemen kedua adalah definisi terorisme dalam hukum internasional yang bersifat abstrak. Tercantum dalam pasal 2A ayat 1B, Konvensi Pembiayaan Terorisme, definisi ini menyatakan bahwa terorisme mencakup setiap tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera serius pada warga sipil atau individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata dengan tujuan mengintimidasi populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan tuntutan tertentu. Kemudian, pendekatan terkini tentang Konvensi Antiterorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dewan Keamanan PBB melalui resolusi PBB pada nomor 1973 tahun 2001 di bawah bab 7 Piagam PBB mewajibkan semua negara untuk menjalankan penegakan hukum terhadap tindakan terorisme di tingkat nasional dan memungkinkan penyesuaian nasional terhadap definisi pembiayaan teroris yang kurang tepat. Namun, penerapan definisi yang tidak tepat dan tidak seimbang telah menyebabkan konflik dengan hak asasi manusia. Komite Hak Asasi Manusia PBB sering mengecam ketidakjelasan definisi terorisme dalam undang-undang nasional, terutama dalam upaya untuk menyelaraskan undang-undang yang menangani tindak pidana terorisme dengan undang-undang yang menegakkan kewajiban hak asasi manusia. Kritik ini mencakup prinsip-prinsip hukum seperti legalitas dan ketidakberlakuannya hukum dengan belakangan waktu yang dijelaskan dalam pasal 15 ICCPR serta prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kebebasan politik. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Penggunaan hukum humaniter internasional ketika terjadi ketidaksepakatan tentang definisi terorisme. Hukum humaniter internasional adalah hukum yang berlaku pada situasi konflik bersenjata dan kependudukan. Hukum ini bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata demi alasan kemanusiaan. Hukum ini melindungi orang-orang yang tidak lagi berpartisipasi secara langsung atau aktif dalam permusuhan, dan memberikan batasan pada sarana dan metode peperangan. Salah satu isu yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional adalah definisi terorisme. Terorisme adalah tindakan yang ditunjuk untuk menimbulkan ketakutan, kekerasan, atau kematian di kalangan masyarakat sipil dengan tujuan politik, agama, atau ideologis. Namun tidak ada definisi terorisme yang disepakati secara internasional karena setiap negara memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda. Untuk menentukan situasi dan kondisi kapan konvensi terkait dengan terorisme dan hukum humaniter internasional berlaku, Konvensi tentang Penindasan Pengeboman oleh Terorisme dan Rancangan Konvensi Komprehensif tentang Terorisme menegaskan bahwa hukum anti-terorisme tidak dapat diterapkan pada saat hukum humaniter internasional berlaku. Hal ini menegaskan adanya dua rezim hukum yang berbeda, yaitu penerapan hukum humaniter internasional atau penerapan hukum anti-terorisme, yang tidak tumpang tindih satu sama lain. Kedua rezim hukum internasional ini telah disoroti karena dinilai kurang memberikan manfaat yang signifikan pada perkembangan hukum yang ada. Di sisi lain, mereka juga dianggap menghambat fungsi penting hukum humaniter internasional ini untuk mengakomodasi elemen-elemen baru kejahatan yang tidak tercakup dalam hukum perang. Menurut beberapa pandangan, ada kebutuhan untuk memperbaiki kualifikasi aturan hukum internasional yang sebenarnya merupakan hukum yang sangat berpengaruh dalam situasi konflik. Lebih lanjut bahwa dua rezim hukum internasional ini seharusnya tidak dipisahkan secara kaku. Ketika tindak pidana terorisme secara sporadis dan tanpa perencanaan, ketentuan konvensi tentang anti-terorisme masih bisa digunakan. Namun, ketika tindakan terorisme dilakukan oleh kelompok bersenjata yang terorganisir, terlatih dan berskala besar, ini tidak hanya terkait dengan hukum pidana terorisme, tetapi juga terkait dengan keamanan nasional dan akan lebih tepat jika diterapkan dengan hukum humaniter. Selain itu, tindakan terorisme yang memenuhi persyaratan hukum perang juga dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Faktanya, yang berbeda dari apa yang dikritik oleh sebagian orang pada tahun 1970-an. Hukum perang ini telah digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi elemen-elemen yang dapat digunakan dalam mendefinisikan terorisme internasional. Penggunaan hukum perang masih relevan hingga hari ini. Dalam argumen untuk melarang tindakan terorisme yang paling kejam, ketidaksepakatan tentang definisi terorisme dapat mempengaruhi penerapan hukum humaniter internasional karena dapat menimbulkan kekacauan tentang siapa yang dianggap sebagai korban, pelaku, atau kombatan dalam konflik bersenjata. Misalnya, dalam kasus pengeboman oleh terorisme, Konvensi terhadap pengeboman oleh terorisme mengamanatkan bahwa hukum humaniter internasional tidak berlaku pada saat terjadi tindakan pidana terorisme. Namun, PBB melaksanakan penerapan hukum humaniter internasional dalam situasi tersebut karena dianggap bahwa korban pengeboman adalah warga sipil yang harus dilindungi. Oleh karena itu, penting untuk mencari titik temu kesepakatan tentang definisi terorisme agar hukum humaniter internasional dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam melindungi hak asasi manusia dan kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip hukum humaniter dalam memerangi terorisme.
Dalam konteks konflik bersenjata, penerapan hukum humaniter tidak didasarkan pada penyebab atau tujuan perang, melainkan pada sifat perang itu sendiri. Untuk mengatur perilaku militer dalam negara yang melawan terorisme, hukum humaniter ini harus diterapkan. Mengapa hal demikian? Karena hukum humaniter ini dapat mencegah penderitaan yang tidak perlu selama konflik bersenjata, baik untuk warga sipil maupun tentara yang sudah tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Nah, berdasarkan pasal 51 ayat 1 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 menyatakan bahwa penduduk sipil dan individu yang tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran harus dilindungi secara umum dari bahaya yang disebabkan oleh operasi militer. Nah, selain itu, pasal 52 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 juga mengatur perlindungan terhadap objek-objek sipil, di mana kelompok-kelompok yang harus dilindungi ini mencangkup anak-anak, perempuan sipil, penduduk sipil, personel medis, dan rohaniawan. Apabila ditinjau secara cermat, ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 dan 2 tahun 1977 sebagaimana fondasi hukum humaniter ini menjadi sulit untuk diterapkan dalam konteks perang melawan terorisme. Namun, hukum humaniter ini sangatlah penting untuk diterapkan. Mengapa hal demikian? Karena tindakan terorisme ini melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti penggunaan anak-anak dalam aksi peledakan bom. Dalam hukum humaniter sendiri ini terdapat prinsip utama, yaitu prinsip pembeda, di mana prinsip ini bertujuan untuk membedakan antara kelompok yang terlibat langsung dalam pertempuran dan kelompok yang tidak terlibat dan harus dilindungi dari situasi pertempuran. Dalam kasus terorisme, hukum humaniter tidak selalu berlaku secara otomatis dalam setiap konflik. Maka dari itu diterapkan prinsip klausa Martin, di mana istilah ini merujuk pada suatu klausa yang menegaskan bahwa jika hukum humaniter belum mencangkup masalah tertentu, maka ketentuan yang digunakan harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berakar dari praktik umum negara-negara, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan pandangan publik. Dalam banyak instrumen hukum humaniter, klausa Martin ini termasuk seperti yang tercantum dalam pembukaan Konvensi Den Haag pada tahun 1899. Pembukaan ini menyatakan bahwa hingga hukum acara perang lebih lengkap, pihak-pihak tingkat tinggi sepakat bahwa penduduk dan warga sipil yang bersenjata tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berasal dari praktikum umum bangsa-bangsa, hukum kemanusiaan, dan kesadaran publik untuk kasus-kasus yang tidak tercangkup dalam regulasi yang diadopsi oleh mereka. Klausa Martin menjadi penting saat terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan selama konflik bersenjata berlangsung, karena perlunya menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan militer. Namun pada kenyataannya seringkali kepentingan militerlah yang diutamakan sementara prinsip-prinsip kemanusiaan dikesampingkan. Hal ini mengunggah kesadaran manusia akan pentingnya memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam semua situasi, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. Nah, meskipun hukum humaniter tidak dapat diterapkan pada konflik yang melibatkan tindakan terorisme, namun Rena Rusman berpendapat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perang melawan terorisme harus tetap menghormati dan memastikan penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter. Nah, di mana prinsip-prinsip dasar hukum humaniter ini harus kita taati dan diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk dalam tindakan terorisme itu sendiri. Hal ini karena prinsip tersebut merupakan perlindungan mendasar bagi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki martabat dan harkat yang lebih tinggi daripada makhluk hidup lainnya di muka bumi. Adapun kesimpulan yang kami peroleh dari pembahasan materi mengenai terorisme dalam hukum humaniter internasional yaitu terdapat perbedaan dalam hukum internasional mengenai definisi terorisme. Beberapa berpendapat bahwa
Tindakan kekerasan dan kerusakan oleh individu atau kelompok bukanlah suatu tindakan teroris, melainkan bagian dari perjuangan untuk kemerdekaan. Di sisi lain, banyak yang meyakini bahwa tindakan kekerasan dan kerusakan yang menimbulkan ketakutan dan mengancam keamanan suatu negara harus dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Nah, meskipun hukum humaniter ini tidak dapat diterapkan pada konflik yang melibatkan tindakan terorisme, namun prinsip-prinsip dasar hukum humaniter harus tetap ditaati dan diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk dalam tindakan terorisme itu sendiri.